السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أمة سيد العالمين سيد العالمين وسيد العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. آمين يا رب العالمين. Jamaah yang memuliakan Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Negeri kita masih aman, alhamdulillah. Kita doakan para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, semoga mereka diberikan nur amanah, amin. Orang-orang yang bertugas menjaga negeri ini butuh doa kita. Nabi mengatakan sebaik-baik pemimpin yang mendoakan rakyatnya dan didoakan rakyatnya. Hadis Imam Muslim. Seburuk-buruk pemimpin yang membenci rakyatnya dan rakyatnya membencinya. Semoga Indonesia termasuk yang pertama. Meskipun gak nyoblos tapi harus cinta ya, kalau udah jadi. Begitu orang beriman, tidak menyimpan dendam ya, walaupun kalah dia tetap luwes. Bisa luwes gak? Atau masih barisan sakit hati? Saya aja gak sakit hati. Kalau saya ceramah suaranya begitu aja gak apa-apa ya, gak bisa kencang-kencang. Kalau kencang-kencang ntar dibilang kelompok sebelah lagi ya. Alhamdulillah baru sampai jam 8:04 tadi ya. Mohon maaf agak, saya tidak mau kalau pindah kota nggak bersih-bersih dulu, khawatir majelis ini dihadiri malaikat-malaikat yang cinta keharuman. Saya khawatir dihadiri bahkan oleh arwah-arwah yang suci. Mereka suka bau-bau yang harum. Nanti kalau bau keteknya bau, jadi pergi deh ya. Makanya aktivis harus pakai deodoran ya, biar nggak bau tuh keluar. Beda parfum dengan bagian itu khusus dan Nabi mengajarkannya. Tapi kalau Nabi, nah kita langsung dari bab deodoran ke Nabi. Berkata Sayyiduna Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad itu pernah tidur di rumahku. Lalu ibuku Ummu Sulaim melihat-lihat Nabi. Keringat beliau terlihat sedang bercucuran saat tidur. Maka Ummu Sulaim mengambil kain yang bisa menyerap keringat, lalu dia tampung di satu bejana kecil. Setelah penuh bejana kecil itu, Nabi Yuna Muhammad SAW bangun. Sebenarnya beliau itu pura-pura tidur. Kan beliau ini matanya tidur, kolbunya tidak tidur ya. Wala tanamu qalbi, kolbuku tidak tidur. Hadisnya sahih. Lalu Nabi bertanya, wahai Ummu Sulaim, apa-apaan ini? Nabi pura-pura nanya ya. Nabi pengen cross-check. Untuk apa umatnya ngambil keringatnya? Ini sama sebelah dianggap musyrik ini. Tabarruk. Tahu tabarruk? Tabarraka ya tabarraku tabarrukan. Wah, kita belajar tasrif ya. Kalau enggak jadi sarap. Tahu sarap? Jadi orang kalau enggak belajar tasrif tuh sarap. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai baginda Rasulullah, aku mengambil keringatmu untuk dijadikan wewangian
di rumah kami sallallahu alaihi wasallam. Percaya enggak keringat Nabi itu harum? Bahkan lebih harum daripada bidadari. Percaya enggak? Dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Al-Mujtahid Mutlaq As-Suyuti, Imam, judul kitabnya apa? Al-Khasa'is Al-Kubra. Ditulis di situ, surga tidaklah dibuka kecuali dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan di surga bertuliskan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lehernya bidadari yang bening dan cantik itu terpancar nur nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bidadari dalam hadis Imam Muslim, "Lau bazaqat ila dunya", seandainya bidadari meludah ke bumi, ke dunia, "muliat al-ardu itra", maka bumi akan dipenuhi oleh bau harum semerbak, lebih harum daripada kesturi dan misik. Kalau keringat Nabi kira-kira gimana? Bidadari cuma karena ada nur Muhammad di tenggorokannya, itu meludah bumi ini jadi harum. Kira-kira kalau keringat Nabi jatuh ke bumi gimana? Ada yang lebih harum dari keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu tidak ada. Maka Nabi ini hubbiba ilaihi thalatha. Nabi dibuat cinta beberapa hal, salah satunya at-thib. Apa arti thib? Wewangian. Tapi entah beliau yang ingin mendapatkan wewangian dari kasturi, entah kasturilah yang dibuat wangi karena dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jika jalan di satu tempat, beberapa menit setelahnya tempat itu masih terasa harum, tercium harum semerbak sallallahu alaihi wasallam. Beliau jika jalan kakinya menancap ke bumi, seakan-akan beliau ini orang yang tidak pernah ragu. Beda sama orang Indonesia, kalau jalan malas-malas, hidup santai, masa depan tak cerah ya. Kalau Nabi jalannya nancep. Jalan itu ada spiritnya, enggak hanya jalan-jalan doang. Imam Ibnu Mubarak mengatakan dalam kitab Az-Zuhud, apabila seorang mukmin berjalan ke masjid, maka bumi yang dipijaknya berbangga dan mengatakan kepada bumi di sampingnya, tanah di sampingnya, "Wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah mukmin yang sedang berjalan ke masjid." Malam ini sudah banyak sekali tanah-tanah yang senang berbangga. Mereka mengatakan kepada yang di sampingnya, ada orang jalan ke maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau nabinya orang beriman jalan di suatu tanah, tanahnya bilang apa? Dia mau bilang apa kira-kira? Mungkin kalau dia bisa teriak, dia teriak, "Wahai alam semesta, saksikan kami diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Oleh karena itu, turbatul Madinah thayyibah. Disebut Madinah itu negeri yang thayyib. Apa arti thayyib? Diberkahi, yang penuh kebaikan. Kenapa? Di situ ada bekas telapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu guru imam kita, Imam Syafi'i, yang bernama Imam Malik ibn Anas, tidak pernah berani memakai sandal di kota Madinah. Kenapa? Ketika ditanya oleh muridnya, "Wahai gurunda Imamuna Malik, engkau imam besar,
Khalifah pun cium tangan kepadamu, apalagi cuma sekedar amir kota. Kenapa engkau tidak menggunakan sandal atau sepatu yang bagus? Apa jawaban beliau? Di mana Malik bin Anas akan meletakkan kakinya menggunakan sandal, sedangkan di bawah bumi ini ada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Malik bin Anas. Maka mazhab Maliki sampai sekarang muncul. Dan salah satu buah dari mazhab Maliki itulah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab kita ini dulunya adalah mazhab Maliki. Kembali kepada bidadari-bidadari surga. Apa yang muncul dari lehernya bidadari surga? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan jadi kajian kita. Biasanya orang Tasik senangnya kajian Nur Muhammad ya. Saya semasa kecil, bapak saya belum ngerti kalau saya suka dengan imam-imam, kiai-kiai di sini. Mulai dari zaman perjuangan, ada namanya Kiai Zainal Mustafa, benar ya? Syatariah ya? Iya benar, Syatariah. Itu saya kagum sekali. Kemudian saya dikabarkan oleh kawan-kawan saya, ada pesantren tarekat di Tasik. Ada banyak. Ada A, B, C, D. Lalu pendengaran saya yang saya ingat cuma satu. Pesantren Abah Ano. Seumur-umur, ini umur saya baru 35, baru sampai di negeri Tasik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga beliau di sana ikut meridhoi kita semua. Gak jauh dari sini ada Syekh Abdul Muhi Pamijahan, bener ya? Di kampung kami di Sumatera Barat, kami belajar juga satu thariqah selain Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, Samaniyah, yaitu thariqah Syattariyah. Ternyata kami pun ketemu sanad dengan Syekh Abdul Muhi pada Imam Abdul Rauf As-Singkili. Kita sebutlah imam, masa sebut Syekh doang ya? Beliau 20 tahun lebih di Madinah, tapi nggak belagu, ya, nggak pernah ngomong orang tua Nabi di neraka, ya. Sekarang baru berapa tahun di Madinah berani bilang Nabi orang tuanya masuk neraka. Itu Nabi nggak ridho itu. Kalau Nabi mau, dilecek-lecek itu orangnya. Tapi ya sudahlah, mungkin dia salah faham dengan satu hadis. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kajian berhenti di situ. Padahal sebelum itu ada hembusan Ahmad. Dari manakah Nur Muhammad? Ini belum dikaji, orang baru mengkaji makhluk yang ada di alam semesta. Allah ciptakan dari pancaran nur. Sekarang nur itu kan cahaya. Sumbernya apa? Ini lampu, ada cahayanya. Sumbernya mana? Energi listriknya apa? Itulah namanya Ahmad. Energi yang mengalir itu namanya Ahmad. Maka memancarlah dia menjadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ahmad itu siapa? Sehingga Sayyidina Isa yang di dalam dirinya lebih dominan Ahmad apa kata dia? Inni mubasyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku tugasku, misiku mubasyir. Mubasyir coba ditasrif. Basyara yubasyiru tabsyira. Waduh, senang sekali kita banyak yang bisa tasrif. Orang Indonesia bisa mentasrif. Orang Arab aja belum bisa mentasrif. Orang Arab lahir betul bisa ngomong Arab,
tapi gramatikal Arab belum tentu bisa. Orang Arab Saudi kalau mau bikin anaknya hafal alfiyah, dikirim ke Maroko, dikirim ke Mauritania. Ngapain kita jauh-jauh kirim ke Mauritania? Kita kirim aja ke Tasik ya. Kirim ke kampung-kampung santri yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya takjub. Saya belajar alfiyah tapi tidak hafal. Ini saya jujur ya. Tapi saya belajar ujurumiyah lebih dari 3 kali. Kualitasnya kualitas alfiyah. Ya, alhamdulillah. Yang penting kan belajar gramatikalnya, bukan hafal matanya. Hafal alfiyah tapi nggak ngerti prakteknya. Bohongan itu namanya ya. Yang penting ngerti clue-cluenya di mana. Karena saya telat menjadi santri. Jadi santrinya setelah menjadi mahasiswa. Sebelumnya santri kalong. Tahu santri kalong? Pulangnya jam 2 malam. Kalong malam hari enggak? Bener ya? Itu sejarah nama santri kalong. Kalau santri kampret apa gitu. Kalau santri apa lagi? Santri belalang ada enggak namanya? Enggak ada ya. Baik. Mubasyir artinya aku membawa misi. Maka bernamalah sekarang orang Nasrani itu sekolahnya sekolah misi. Dari kata tabsyir. Ya. Itu artinya, bukan cocok logi. Ya. Kalau enggak belajar bahasa Inggris sono. Tabsyir bahasa Inggrisnya apa ya? Kata Sayyidina Isa ruhullah, aku akan mengabarkan kepada kalian kemunculan Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Apa arti ismu? Ini jarang dibahas orang. Ismu, apa arti ismu? Nama, itu terjemahan. Kan sudah saya bahas di kajian Imam Mahdi. Tapi di sini belum ya. Coba yang punya hasyiah Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri, Imam Al-Azhar, Syekh di Al-Azhar. Sanad kita kepada beliau dari banyak jalur ya, kepada ulama-ulama Mekah. Ulama-ulama yang menjadi guru-guru kita di Madinah. Mereka nyambung kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan kepada Utsman Ad-Dimyati, Utsman Dimyati kepada imam ini Al-Bajuri. Dan ada jalur pendeknya. Syekh Yasin dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Mereka dapat sanad dari jalur yang lebih pendek, namanya Imam Al-Aquri. Syekh Al-Aquri umurnya ratusan tahun. Maka jarak Syekh Yasin, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dengan Imam Al-Bajuri cuma 1 orang. Siapa? Syekh Al-Aquri. Jadi kalau saya sebut nih sanad Imam Bajuri, saya mengambil dari guru saya, murid-murid Syekh Yasin, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Ada juga orang Jakarta, Kiai Ahmad Marwazi. Beliau dari Syekh Yasin dan Said Muhammad. Mereka berdua dari Syekh Al-Aquri, Syekh Al-Aquri dari Imam Al-Bajuri. Saya ijazahkan siapapun yang orang santri di sini pesantren, semua muallafat Al-Imam Al-Bajuri. Ajaztukum. Ya. Sanadnya enggak diulangi ya. Apa kata beliau? Al-ismu, makna ism itu maknanya ada 2. Pertama al-wasam, ay al-alam, tanda-tanda. Yang kedua as-sumu. Jadi wawunya dipindah aja depan sama belakang. Ismun, maknanya al-wasm. Wasmun, wasmun artinya apa? Tanda. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sima, wasm sama. Apa artinya? Tanda, tanda. Tanda itu biasanya di atas atau di bawah? Hah? Biasanya tanda orang pintar di dengkulnya, di bajunya atau di mukanya.
Ya, di atas ya. Maka nyambung al-wasam as-sumu. Apa arti sumu? Di Saudi mazhab resminya kan mazhab sebelah. Dulu, sekarang nggak tahu ya. Baca Sayyidina dalam sholat nggak boleh, makruh, bid'ah. Masa bid'ah? Berarti kalau gitu sholat kita masuk neraka dong ya. Kullu bid'atin. Masa cuma baca Sayyidina dalam sholat langsung dolalah, dolan-dolanan kali ya. Tapi giliran nyebut raja-raja, nyebut amir-amir, amirah-amirah, langsung sahibus sumu, sahibul fadila, sahibul ma'ali. Apa artinya? Sama kan? Sahibus sumu, apa arti sumu? Yang punya makom yang tinggi. Giliran Nabi aja nggak boleh dibilang Sayyiduna. Kebangetan nggak tuh? Kebangetan nggak tuh? Ya, alhamdulillah beberapa tahun ini khotib-khotib di Mekah, di Madinah, kalau nyebut Sayyidina, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dia tuh aswaja, cuma mazhab resminya bukan as. Dan itu kita cek ya di toko-toko, itu kita ngobrol-ngobrol. Apa kata orang itu? Ah, kamu payah. Mazhab resmi di negeri kami betul mazhab sebelah, tapi kami bukan orang sebelah. Itu orang toko-toko banyak Pak, orang yang tinggal di kampung-kampung kota Madinah, kota Mekah. Mereka rindu seperti di kota Tasik, Maulid Nabi bahkan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin di negeri ini. Di sono bid'ah. Ya, guru saya cerita, kami kalau mau maulid, kami cari dulu kebun kurma yang nggak ada orang. Kita nggak perlu cari kebun apa di sini? Kelapa. Aduh, nggak perlu ya. Alhamdulillah, ini nikmat. Kenapa antum masih nggak bersyukur? Masih menghujat. Kapan kita mendoakan mereka sehingga mereka jadi baik? Nggak suka, saya juga nggak suka beberapa mereka. Tapi kapan kita mendoakannya supaya negeri ini diberkahi? Maka saya menghimbau, sebenci apapun engkau, doakanlah orang yang mengurus negeri ini. Ya. Amin ya Rabbal. Untuk para pemimpin kita bacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kenapa? Suratul Allahumma arhamna warham wulata umurina. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri ahlu sunnah, meskipun bentrok dengan pemimpinnya, tetap mendoakannya. Imam Sya'rani, Imam Sufi di zamannya, ahli fikih yang sangat mumpuni, beliau mengatakan, engkau pasti akan kaget, orang yang paling sedikit melaknat pemimpin adalah para sufi, meskipun mereka paling sering dizolimi, paling sering tidak dihargai. Giliran mau pemilihan aja didatangin ya. Tapi kalau Tasik enggak ya, alhamdulillah. Sama aja, dengerin tuh ya para pemimpin, katanya sama aja. Berarti yang diceritakan Imam Sya'rani sama. Imam Sya'rani sudah berbicara beberapa abad yang lalu. Apa kata beliau? Pemimpin itu baru datang kepada ente, mursyid tarekat, orang tarekat, kiai, ahli zikir, ahli hikmah, kalau lagi ada hajat. Hajatnya beres, dia lupakan engkau. Tapi saya dapat kabar, pimpinan kepolisian di Jawa Barat, kiai juga, ya, bisa baca kitab, tapi disembunyi-sembunyiin. Ya. Semoga nanti ditunjukin baca kitab depan antum ya, amin. Diundang sini. Ya, baik. Kita kembali. Apa tadi artinya ism? Ini berpelan-pelan karena kitabnya berat. Ism artinya apa tadi apa? Sudah masuk. Yang kedua sumu, sama. Apa arti sama? Langit itu tinggi apa rendah? Oke, berarti arti daripada ism tanda-tanda dan
ketinggian. Tanda apa? Tanda-tanda bahwa dia seorang kekasih Allah. Tanda-tanda bahwa dia adalah wakil-wakil Allah. Maka coba lihat, Nur Muhammad dipancarkan dari Ahmad. Ahmad adalah hembusan dari Qul huwallahu ahad. Itulah rahasianya kenapa baca kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. Paham? Jadi bukan kenapa-kenapa, tapi itu adalah sifat qadimiyah Allah, sifat zatiyah Allah. Saya biasanya sebelum zikir saya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Mau ikut nggak? Mau ikut, coba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad dzatullah. Ikutin. Ahad dzatullah. Ahad adalah hakikat zat Allah. Ahmad ruhullah. Ahmad ruhullah. Ahmad adalah hakikat daripada hembusan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dilanjut. Kalau faham ini, faham teori Nur Muhammad, kaidah belajar Nur Muhammad. Muhammad nurullah. Baca sama-sama. Muhammad nurullah. Nabi Muhammad adalah nurnya Allah. Tapi ada penutupnya, karena ini dah akhir zaman. Hadis-hadisnya sahih, tanda-tandanya sudah banyak, sudah dekat. Akal muncul Ahmad penutup bernama Al-Mahdi. Maka kita baca Al-Mahdi Khalifatullah. Sama-sama. Al-Mahdi Khalifatullah. Itu. Ini boleh disebut dengan Haikalul Ma'arif. Haikal Ma'rifat. Apa namanya? Apa arti haikal bahasa Arab? Tiang-tiang ma'rifat. Atau boleh disebut juga peta ma'rifatullah. Allah Ahad. Itu belum ada nama Allah. Saat dia menyebut dirinya Ahad, nama Wahid belum ada, malah tersimpan di dalam namanya. Maka dia hanya sendiri. Inilah masa sebelum adanya masa disebut dengan qadim. Apa namanya? Qadim. Gak usah dipikirin ya, cuma kita sebut saja istilahnya. Tapi ia mengatakan kuntu kanzan makhfiyan. Ini bukan hadis, tapi ini kalam ilhami qudsi yang turun kepada wali-wali. Allah mengatakan, mengabarkan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa. Aku ingin dikenal. Ahbabtu, aku cinta dikenal. Fa khalaqtul khalqa. Nih catat tuh, ada tambahan dari Al-Faqir Ar-Razi Hashim. Teksnya cuma gimana? Khalaqtul, ada tambahannya, wa nafakhtur ruha. Itu tambahannya ya. Belum ada di kitab tuh. Mungkin kalau ada orang Tasik nulis kitab termasukin itu ya. Khalaqtul khalqa. Aku ciptakanlah karena aku cinta dikenal. Jadi yang boleh cinta popularitas hanya Allah. Yang boleh cinta viral cuma Allah. Ustadz, jangan minta viral, repot, nggak enak. Cukuplah itu milik Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ahbabtu an u'rafa, aku ingin terkenal. Allah ngomong begitu. Jadi yang boleh ngomong terkenal siapa? Jadi kalau mau terkenal gimana? Gimana? Habiskan keinginan kita dalam keinginan Allah, sehingga terkenalnya dalam ridho, sehingga kita dikenal bukan karena kita, tapi orang memandang ada nurullah. Paham di situ? Antum mau coba rekam share, apalagi komen, apa gimana bacanya? Subscribe, aduh susah amat sih bacanya. Itu bocah-bocah tuh yang baca begitu tuh ya. Don't comment gitu ya. Antum mau ngomong 1000 kali kalau Allah gak izin, apalagi bawa nama dia, bawa nama kekasihnya, kalau tidak betul-betul mewakilinya, Allah cuekin. Awas. Intan surullah yan surkum. Jika engkau membantu menyebarkan nurullah, Allah akan tebarkan nurnya di dalam dirimu. Kalau ada orang bercahaya dirinya, maka dari sudut manapun akan bisa melihatnya. Intan surullah, itu makna ayatnya. Kita kembali ke lafaz tadi. Aku ingin terkenal. Siapa yang berbicara? Allah. Fakhalaqtul khalqa wa nafakhtur ruha. Aku ciptakan makhluk. Kita tambah fakhalaqtul khalqa ya. Wa nafakhtur ruha. Aku ciptakan makhluk. Jika manusia dari tanah, dari 4 unsur alam, maka spirit yang ada di dalam diri manusia itu dari hembusan zatku. Bukan zat Allah yang masuk dalam hembusannya aja. Coba ini jangan salah paham, banyak orang kebatinan jadi gila, dikira Allah ada di dalam dirinya. Itu bahlul namanya. Mending Thariqah Al-Bahluliyah, itu thariqah lama. Ngomongnya Allah terus, tapi dia bukan bilang ana Allah, bukan. Ini ilustrasi analog kias. Saya kalau menghembus di balon, balonnya menjadi bulat nggak? Itu saya atau hembusan saya? Berarti hembusan dengan yang menghembuskan beda nggak? Tapi yang bisa menghubungkan hembusan dengan hembusannya itu ya dia itu yang ada di dalam balon itu. Jadi kita ini hembusannya Allah, bukan zatnya, tapi hembusan itu bersumber dari zatnya. Coba nafas dari dalam badan enggak? Atau dari telinga? Kita kalau ngembus dari tangan, enggak kan? Sama, Allah juga begitu. Walillahil masalul a'la. Allah punya perumpamaan analog yang tinggi, supaya antum tidak membayangkan diri kita ini Allah. Karena banyak yang sudah keblinger. Saya dengar ada orang zikir, sifat aku sifat Allah, namaku nama Allah, fi'ilku fi'il Allah, zatku. Waduh, saya ketemu 2 orang ngomong begitu. Waktu saya masih umur 13 tahun, saya langsung bilang, Om, tolong jangan zikir begitu. Nanti kamu mati dibenturin oleh malaikat maut. Dia bilang, ini kajian tertinggi, ente masih mau kencur. Tapi saya umur 13 sudah suluk 40 hari. Belajar 2 thariqah. Naqsyabandiyah dan Samaniyah Al-Qadiriyah. Dia remehkan saya. Betul, waktu saya mulai beranjak remaja, dia mati di dalam WC, kepalanya tersungkur di dalam WC. Benar, bukan karena saya ngomong, tapi itu kabar yang disampaikan kepada kita. Orang yang coba-coba bawa nama zat Allah, kemudian dikatakan itu zatnya dia, Allah marah. Kepalanya diambil malaikat mau dibenturin, Pak. Tersungkur di tempat paling hina, paling kotor. Itu satu. Dia jago debus, Pak.
Jago debus matinya di WC. Gimana tuh? Masih jago debus gak tuh? Jago embus itu ya. Yang kedua sama, itu terapis saya waktu saya mahasiswa. Nyimpen ilmu macan. Untuk manggil macannya dia baca itu. Ternyata itu macan iblis, siluman iblis. Saya bilang, saya panggil bang. Bang, tolong saya cinta sama abang. Jangan dipakai lagi bang. Saya khawatir abang direnggut dalam sesaat oleh malaikat maut. Tanpa diberikan waktu untuk bernafas. Ini kajian tertinggi. Dia ngomong gitu juga. Kamu kan sekolah doang, ngerti apa kamu? Dia remehin lagi, itu kan sombong gak tuh? Sombong. Kejadiannya sama. Dia merbot musola, merbot surau. Tiba-tiba mati malam hari apa sore saya lupa. Kepalanya dibenturin malaikat ke tempat buang air kecil di WC surau. 2 orang udah. Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba lagi? Tolong hentikan zikir-zikir setan itu ya. Itu zikir iblis ya. Torekot Azaziliyah. Namanya keren ya. Torekot apa? Azaziliyah. Siapa tuh Azazil? Iblis. Azazil sudah puluhan ribu tahun ibadah di surga. Tapi dia tidak sama sekali bisa tembus melihat arsy Allah. Nabi Adam baru dicipta. Tapi karena dalam diri Nabi Adam ada nur Muhammad memancar. Dengan pancaran itu dia bisa memandang ke arsy Allah. Jadi lebih sakti mana Nabi Adam atau Azazil iblis? Iblis ribuan tahun zikir, mimpin surga. Surga itu kayak pesantren lah, pesantren langit. Dia khidmah jadi pemimpin zikir di situ, mimpin manakib surgawi. Tugasnya mimpin zikir jahar, zikir sir. Semua zikir yang ada di alam semesta, terutama dari bumi sampai ke langit, tapi di atas langit dia nggak tahu lagi. Itu ada catatannya pada Azazil. Jadi hati-hati ya, karena dia kolektor ijazah talqin zikir. Jadi hati-hati, pemburu ijazah belum tentu selamat. Karena satu hal yang dia tidak pernah baca. Dia sering zikrullah tapi tidak menyebut nama Habibullah. Tahu sebab salah dia? Dia sering baca la ilaha illallah tapi dia tidak tutup dengan Muhammad. Dia bilang, mana Muhammad itu? Gak ada. Kan engkau saja yang ada ya Allah. Kayak tinggi ma'rifatnya iblis itu ya. Ya Allah, cukup engkau saja yang aku katakan la ilaha illallah. Aku tidak butuh selainmu. Nabi gak disebut-sebut. Dia kira Allah bisa ditipu ya. Emang karakter Azazil ini turun ke munafik. Yukhadi'una Allah. Mereka mengira bisa menipu Allah. Allah tahu dia gengsi salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun torikot antum, apapun mazhab, apapun manhaj, apapun wiridan, gak ada salawatnya, torikotnya udah ganti. Torikot Azaziliyah. Ya torikot tua juga sih. Keren juga, tapi PA. Sakti. Azazil itu sayapnya hampir sama banyaknya dengan sayap Jibril alaihis. Padahal Azazil itu murid Jibril. Kenapa? Semua catatan zikir Sayyidina Jibril ada pada Azazil. Kolektor gak tuh? Kolektor sanad dia. Kolektor ijazah, tapi dia bangga dengan sanad ijazahnya. Kan berulang sekarang. Ini nggak ngelarang antum koleksi sanad ya. Kumpulkan sanad sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah sombong.
Orang ciri-ciri yang benar bersanad dia tambah tawadu karena tambah merasa tidak berilmu. Azazil tidak bisa memandang nurmu, Nabi Adam memandang isim Muhammad. Di dalam kitab tadi Al-Khasa'is Al-Kubra disebutkan, ini riwayat Israiliyat, tapi Imam Suyuti membolehkan menyebutkannya. Berarti ini masuk ke hadis, haditsu an Bani Israel. Kamu boleh cerita tentang Bani Israel. Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memberikan kepada Nabi Adam 124.000 tongkat. Ternyata tongkat itu mau dibagi-bagi kepada semua keturunannya yang menjadi nabi. Kepada siapa disimpan? Dipanggillah anaknya bernama Syis. Wahai Syis, aku serahkan tongkat ini kepadamu. Maka disimpan oleh Nabiullah Syis. Saya nggak tahu tongkatnya kayak gimana. Tongkatnya nggak tahu begini apa enggak ya. Ini karena diijazahkan guru, diperintah guru. Baru sebulan ini. Tadi kan saya cuma nyimpen aja, tapi nggak pernah make. Kolektor aja, kolektor tongkat. Tapi nggak pernah make. Tapi beliau berkalam, istamil, pakai. Fa innahu min sunani Rasulillah. Itu sunnah Nabi, khususnya lagi ngajar. Maka saya pakai. Bukan biar tua-tuaan. Bukan begitu. Bukan ya. Ini menghargai ilmu yang kita pakai. Allah ciptakan makhluk, lalu Allah hembuskan ruh. Pada makhluk itu Allah pantulkan 3 cahaya. Catat, cahaya sifatullah. Makhluk artinya apa? Ciptaan. Awalnya tiada menjadi ada. Minal adam ilal wujud. Jadi al-khalq artinya ibrazu syai' minal adami ilal wujud. Mengeluarkan sesuatu dari ketiadaannya menjadi ada. Disebut dengan khalq, penciptaan. Setelah Allah pancarkan sifatnya, maka tampaklah namanya. Sifat rahmah, memancarkan beberapa nama. Rahman, Rahim. Benar? Satu akar kata enggak? Rahmah. Benar? Rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang. Rahman, kasih. Rahim, sayang. Udah gitu. Itu gampangnya ya. Berarti rahmah sifat, Rahman nama. Bisa bedain? Sabar dengan penyabar beda nggak? Sayang dan yang punya kasih sayang itu beda. Sayang itu sifatnya, Rahman itu namanya. Berarti udah 2. Nur asma, asmaullah, nama-nama. Turunlah dari nama itu al-asmaul husna. Maka dianjurkan kita membaca al-asmaul husna. Terus, dan yang ketiga, mengadakan dari tiada menjadi ada itu, perbuatan mewujudkan dari tiada menjadi ada, itu namanya fi'il. Bernamalah af'alullah. Apa arti af'alullah? Perbuatan. Coba, di tubuh kita ini ada 3-3-nya. Akang jantungnya yang gerakin akang apa siapa? Beneran? Yakin? Bisa gerakin sendiri nggak? Coba bilang, tung, diam dong. Bisa nggak? Nggak bisa. Siapa yang gerakin? Itu fi'lullah. Berarti Allah
setiap hari bekerja nggak di tubuh kita? Coba, ada yang sudah punya uban belum? Antum belum punya uban ya? Udah punya uban nih kayaknya nih ya, udah. Coba, bisa nggak nahan ubannya? Nggak bisa. Berarti yang nguasain satu helai rambut, Bapak atau Allah? Dipanggil Bapak marah dia nanti. Karena udah ada uban, saya nggak panggil Bapak. Baik. Satu uban tumbuh, saya tidak sanggup menahannya. Satu jerawat tumbuh, saya tidak sanggup juga menahannya. Ya. Dulu kami ziarah ke Tuan Guru Zuki di Kedah. Ternyata murid Abah Anom. Ya jauh-jauh ke Malaysia ketemunya murid Abah Anom. Saya mikir-mikir, ya Allah, orang jauh dari Malaysia berguru ke Tasik. Masa saya nggak berguru ke Tasik? Ya, katanya di sini ada keturunan-keturunan di Garut apa di Tasik. Said Ahmad Zaini Dahlan. Bener ada ya? Di Tasik apa di Garut? Tasik. Katanya masih ada ya? Ya, semoga keturunan-keturunan beliau diberkahi Allah. Amin. Amin. Saya berangkat cuakep, nah bahasa Jawanya, guanteng, kasep, begini, sorry, kasep ya, apalagi, udah, gelis, berangkatnya keren, pulang-pulang Allah kasih pelajaran, karena berangkat merasa keren, pulang-pulang kere, dikasih sama Allah ini. Jadi ini ingin mengingatkan saya kepada Tuan Guru Zuki. Ini bekas dari saya kena cacar. Kena cacarnya di Malaysia. Orang berlibur, kita masuk ke Thailand, saya kepanasan, kedinginan. Orang asik-asikan ketawa-ketawa, saya menangis dalam batin ya. Alhamdulillah dikasih cash langsung. Berangkat merasa keren, pulangnya N-nya hilang. Kere. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak ini. Maka saya ngelihat ini tuh saya bersyukur. Tapi saya bersyukur lagi kalau dia hilang ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita nggak sanggup menahan bahkan yang ada di dalam tubuh ini. Nggak sanggup. Sekarang saya masih merasa saya ngangkat tangan. Coba angkat tangannya bisa nggak? Kalau nggak namanya stroke. Coba angkat tangannya bisa. Tuh, itu yang angkat siapa? Serius? Antum yang angkat kok Allah yang angkat? Ada jawabnya. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kamu mengangkat berkehendak kecuali Allah lah yang berkehendak. Wa ma ramaita iz, tidaklah kamu yang melempar panahmu kecuali Allah lah yang melempar. Nama, sifat dan afal itu semua adalah inti-inti dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu nama Allah. Nur Muhammad itu sifat Allah. Maka kalau sudah diajar zikir oleh guru, zikirnya masuk ke dalam kolbu, berarti Nur Muhammad sudah masuk ke dalam kolbu. Gitu. Cuma hati-hati, harus ditutup pakai solawat. Karena iblis Azazil dulu banyak zikir tidak Iblis itu zikirnya banyak, sakti, tapi dia nggak tembus ke aras. Berarti tidak kasyaf. Tahu kasyaf? Tidak Allah singkapkan. Hijab tidak Allah buka. Nabi Adam hanya diajarkan asma. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama. Kalau ada kita buka handphone yang diminta nama bukan? Kalau kita mau download sesuatu, ada namanya kan? Nama email. Itu semua pelajaran. Kalau mau download ilmu dari Allah harus punya nama. Ya. Bukan cuma nama fisik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Aku ingin dikenal, aku ciptakan makhluk, lalu hembuskan hembusanku. Ciptaannya ini bernama alam, hembusannya ini bernama Ahmad. Paham? Ahmad ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahmad ini berkeringat. Memancarlah di situ nur. Disebut Nur Muhammad. Itu biar gampang ngapalinnya, dibuat cerita begitu. Jadi Ahmad memancarkan nur. Nur yang mengitari Ahmad itulah namanya Muhammad. Itulah yang dimaksud oleh baginda Nabi. Kuntu nabiyan, aku dulu sudah pernah diangkat jadi nabi dan selama-lamanya nabi. Itu dia Ahmad. Maka pengangkatan Ahmad itu adalah Allah menghembuskan. Begitu. Allah hembuskan, itulah pengangkatannya. Dan itulah yang disebut solawatnya Allah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada an-nabi, bukan ar-rasul. Salawat Allah kepada an-nabi adalah hembusannya Ahmad. Apa arti Ahmad? Coba ditasrif. Hamida Yahmadu. Coba pakai ana. Apa arti Ahmadu? Aku memuji. Ya. Satu. Sekarang Ahmad dalam pemaknaan tafdil. Ini jangan pakai bab yang ono dulu ya, yang pakai Sayyidina. Ini kita lagi bab bahas nur. Jadi kita kurangi dulu istilah-istilah yang menghabiskan kosakata. Ahmad isim tafdil. Apa arti isim tafdil? Afdal, af'al. Ahmad, apa artinya? Yang terpuji. Tapi saya mengartikannya kepada yang pertama, Ahmad, aku memuji diriku yang terpuji. Itulah kata Allah, itulah namanya Ahmad. Jadi ketika Allah menghembuskan, apa isi hembusannya? Aku memuji diriku yang terpuji. Kira-kira begitu ya. Siapakah diriku yang terpuji? Dizahirkan oleh Allah, namanya Muhammad. Paham? Jadi nama Muhammad itu enggak asal-asal buat. Oleh karena itu ketika Sayyidatuna Aminah, beliau hamil, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, engkau akan melahirkan Sayyidul Alamin. Engkau akan melahirkan penghulu alam semesta. Fasammihi Muhammadan. Namakanlah dia Muhammad. Tapi kenapa Nabi Isa menyebutnya Ahmad? Karena Nabi Isa itu bukan manusia biasa. Dia separuh fisik, separuh ruh. Bernama beliau Ruhullah. Ruhullah, hembusan Allah. Hembusan dia dari mana? Hembusan dia itu adalah sebagian yang ada dalam hembusan Ahmad. Berat gak kajian begini? Tapi kan request. Tapi bisa mengerti ya? Luar biasa orang Tasik. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya kira bakal ngebul tuh, udah banyak yang pulang tuh ya. Kalau nggak kemakan bilang aja ya, nggak apa-apa kok. Ya udah saya stop bagian itu ya. Udah pada ngebul nih ya. Ini kalau uratnya bisa keluar protes dia. Cukup. Hasbunallah. 450 kali zikirnya tuh. Baik. Jika Nur Muhammad itu isinya apa? Nama, sifat, af'al. Lalu Ahmad itu adalah pantulan daripada zat
Allah, bukan zat Allah, tapi pantulan dalam bahasa Arabnya tajalli. Saya terjemahkan dengan pantulan. Jika ingin mengenal Allah, inilah 4 caranya, ini 4 pintunya. Ada yang mengenal Allah lewat af'alnya, perbuatan, zikirnya la ilaha illallah. Ada yang kenal Allah lewat namanya, belajar al-asmaul. Ada yang kenal Allah lewat sifatnya, belajar sifat 20. Itulah makomnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Jadi beliau ini makomnya fana pada sifat Allah. Kira-kira gurunya siapa? Ternyata gurunya Imam Asy'ari, imam kita yang mengajarkan sifat 20, adalah Imam Sayyidut Taifah Al-Junaid Al-Baghdadi. Wajar ya? Wajar. Maka tolong para kiai, para ajengan, para ustadz, para santri, hidupkan kembali kajian Al-Asma'ul Husna dan sifat 2. Jangan sayapnya kurang. Jadi satu sayapnya sifat 20, sayap keduanya Al-Asma'ul. Pakai kitab Imam Abu Hamid Al-Ghazali, judulnya Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asma'il Husna. Tuh. Tapi kalau mau kenal Allah, pintunya cuma satu. Harus kenal ruhnya kita. Karena ruh kita adalah percikan dari ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bernama Abu Ruh, bapaknya ruh. Jadi ini kalau kita salawat rindu. Kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Salam kolbu kami kepada Nabi Muhammad. Salam jasad kami kepada Nabi Muhammad. Salam ruh kami kepada ruh Nabi. Ternyata di kitab Dalail yang sering dipakai oleh ulama-ulama aswaja, termasuk di Tasik ini, ada kitab namanya Dalail Khairat. Tadi dikarang oleh Imam Al-Jazuli. Ada salawat begitu enggak? Allahumma salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Benar, ada. Kalau salah tolong dibenerin ya. Pada ngerti ya? Ijazahnya diambil dari kiai. Cuma kalau dari kiai mungkin berat, puasa dulu 7 hari. Kita beruntung ketemu dulu ulama-ulama yang dari sono, ijazahnya tanpa puasa. Cuma kalau nggak pakai puasa, nggak istiqomah. Yang dapatnya pakai puasa, biasanya sampai sekarang nggak ditinggal. Benar nggak? Ya. Tapi bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Kajian Nur Muhammad bukanlah kajian bid'ah. Karena Nur Muhammad adalah ungkapan yang dimunculkan oleh ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sendiri yang mengabarkan. Apa kata Nabi? Ini hadis penutup ya. Ibundaku Aminah berkata, "Wahai Ananda Muhammad, ketika aku melahirkanmu, ra'aitu nura, aku melihat cahaya menyebar meliputi alam semesta." Karena Sayyidah Aminah ingin menyebutkan 2 kekuasaan yang ada saat itu, yang dia sebut hanyalah Persia dan Rum. Itu semuanya sampai. Berarti inilah dalil kajian Nur Muhammad. Itu dalil paling sahih. Adapun dalil yang lain, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ini mohon maaf para kiai, saya sampaikan kebenaran. Hadis laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, hadisnya palsu. Jangan pakai lagi.
itu dipakai menjelaskan hadis barusan. Katakan ini sebagai ungkapan dari para ulama, ya, supaya kita nggak dituduh mulu. Kok para sufi aswaja suka hadis palsu? Mau kita kerjasama? Kalau enggak, saya capek-capek nih nyampein hadis. Nanti kita bilang, siapa bilang aswaja suka hadis palsu? Ternyata para ajengan masih pakai hadis palsu. Mau ya diperbaiki? Itu tadi hadis ada di riwayat Imam Ahmad. Hadis Imam Darimi, hadisnya sahih. Imam Darimi teman Bukhari, Imam Ahmad guru Bukhari. Beliau mengatakan, ra'aitu nura, aku melihat cahaya lahir dari diriku. Jadi Nabi Muhammad itu lahir enggak bawa darah. Lahir plok gitu. Dan langsung terkhitan, wulidtu makhtuna, terlahir sudah terkhitan, enggak perlu disunat lagi. Ada yang lahir sudah dikhitan di sini. Ya, Mehmet namanya, bukan Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad baru. Maka sahabat-sahabat, teman-teman, para ajengan, umat, jamaah, mari kita mulai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menghidupkan majelis maulid, karena majelis maulid ini paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam menceritakan beliau. Maka hari ini musuh-musuh Islam bawa kata sunnah untuk mau menghantam tradisi itu. Mereka sudah tidak percaya ada zuriat Nabi, ya. Ini kelompok yang bilang maulid bid'ah, mereka nggak percaya ada zuriat Nabi. Saya lihat, saya rasa ada getaran zuriat Nabi hadir di sini. Mereka udah nggak percaya. Maka setiap maulid pun mereka tidak percaya dengan apa yang kita baca. Mereka menuduh kita maulid menyembah Nabi. Ada nggak yang nyembah Nabi? Nggak ada. Kita cuma mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah dua tuh. Kalau nggak percaya ada habaib, nggak senang dengan manakib, cerita-cerita, madaih, barzanji yang menceritakan tentang Nabi. Terus dia nabinya siapa? Ya kan? Zuriat Nabi nggak percaya, cerita Nabi nggak percaya. Nabi pakai sarung, dia celana jingkrang. Loh, kok berani? Ya kita kan disalahin mulu. Kita pakai sarung dicandain, bener nggak? Ente sarungan, padahal sarungan itu sunnah. Nabi itu kalau salah satunya dibuka namanya sahibul izar. Apa arti sahibul izar? Yang punya samping, kata bapak itu ya. Izar, apa arti izar? Sarung. Selamat yang punya sarung. Wah, boleh. Pakai celana boleh. Tapi Nabi nggak bernama sahibus siru. Jadi kita kabar-kabarin nih, walaupun kita beri mereka 1000 dalil, mereka tidak akan berubah. Ya, jadi nggak usah debat untuk menenangkan hati mereka. Kalaupun debat, kita menenangkan umat kita. Ya, nih mereka lagi nantang-nantang saya. Saya nggak mau debat, ilmu saya nggak banyak. Ya, yang banyak ilmu kan Allah. Ya, ilmu mereka banyak. Ya, ilmu kita nggak ada. Kita minta dulu ke Allah baru kita punya. Karena kita aja satu rambut aja dari Allah. Gimana mau klaim ilmu ini ilmu kita sendiri? Ya, kualat kita ya. Hidupkan majelis maulid. Cintai zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuriat ada 2. Zuriat nasabi, ada zuriat warasi. Waras ulama warasatul, syukur-syukur udah nasabnya nasab Rasulullah, warasahnya juga warasah Nabiullah, maka kita takzim kepadanya 2 kepala. Sayangnya kepala kita cuma atuh. Dan demikian teman-teman sahabat karena Allah, mari kita tutup kajian ini dengan baca salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi. Tambahin ya, ini salawat dari saya. Allahumma salli ala
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifati. Ini zaman akan muncul Imam Mahdi. Maka saya ijazahkan siapapun yang hadir malam ini, tolong baca salawat ini. Semoga nanti menjadi barisan Imam Mahdi. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya kenapa? Orang mau juga. Mohon maaf, mungkin tidak perlu salaman ya. Salaman bil qulub. Ya. Enggak apa-apa kan? Saya belum istirahat dari tadi pagi ya. Mulai subuh jalan. Tadi ada ketemuan sama Jatman Matan. Sekarang ketemu dengan teman-teman Ahlus Sunnah di Tasikmalaya. Semoga negeri ini berkahi, guru-guru kita diberkahi, yang hadir diridhai. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.